Sekali full tank si Yaris Cross, sekali full tank hanya bisa berjalan 831,6. Jadi range maksimal dari Yaris Cross itu hanya 831,6 karena tangkinya kecil meskipun mobilnya irit banget. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Yes, hari ini kami sedang membahas CVT Choice, mana yang perlu kalian pilih antara hybrid atau mild hybrid. Ya, karena kami melihat bahwa tren pembicaraan di sosial media dan segala macamnya kerap membahas soal mild hybrid dan juga hybrid. Dan kali ini kami membandingkannya antara Yaris Cross varian hybrid dan juga Grand Vitara yang varian mild hybrid. Keduanya merupakan menggunakan teknologi hybrid terbaru dari Toyota satunya, yang satunya juga menggunakan teknologi mild hybrid terbaru dari Suzuki. Yang mana ini pantas untuk dibandingkan. Kira-kira mana yang masuk ke pilihan para CVTs dan mana yang CVTs lebih prefer antara hybrid dan juga mild hybrid? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Choice Yaris Cross Hybrid versus Suzuki Grand Vitara Mild Hybrid. Oke, kenapa kali ini kami membahas varian Grand Vitara dan juga Yaris Cross? Karena memang di kelas inilah, di kelas compact crossover lah, dimana ada dua model hybrid yang dijual. Jadi ada yang, bahkan ada tiga sebenarnya di sini. Ada series hybrid seperti Nissan Kicks, ada hybrid full hybrid, parallel hybrid seperti si Yaris Cross, dan juga ada si Grand Vitara ini. Tapi since yang kerap dibandingkan adalah Grand Vitara dan juga Toyota Yaris Cross, kita bandingkan kedua model tersebut. Ya, kalau secara model sih sebenarnya preference masing-masing ya. Toyota Yaris Cross tuh prefernya bentukannya lebih ke arah crossover, dia agak lebih lean gitu ya. Dia lebih ke bawah, lebih pipih, tapi memang agresif tampang depannya gitu ya. Memang secara dimensi juga dia lebih kecil dibanding Grand Vitara. Dia panjangnya di 4310. Terus lebarnya juga lebih pipih, di 1700-an kecil. Tingginya juga lebih rendah, di 1610. Sedangkan Grand Vitara dia panjangnya di 4345 mm, lebih panjang. Bentukannya lebih SUV ya kalau kami lihat. Kayak ala kereta gitu, lebih kelas compact crossover tapi bentukannya yang lebih SUV. Kereta dan Grand Vitara ini biasanya yang bentukannya seperti SUV. Seperti MG VS juga tuh lebih ke SUV. Sedangkan Yaris Cross tuh lebih ke kayak Nissan Kicks, HR-V gitu, yang lebih ngelim gitu, lebih ke crossovernya. Desain memang masing-masing beda. Kalau Yaris Cross tuh kayak tajam-tajam, tipikal kin look-nya Toyota ya. Tajam, di belakang juga tajam, dia mirip dengan kakaknya si RAV4. Sedangkan kalau si Grand Vitara sudah memang menggunakan bahasa desain Suzuki terbaru, yang mana LED DRL di 3 besar di atas kayak kuku macan gitu, yang bawahnya lampu utamanya gitu. Di belakang juga menyambung lampu antara kiri dan kanan, dan dia pakai stance SUV yang besar gitu ibaratnya ya. Secara dimensi ground clearance juga lebih tinggi sih Grand Vitara, lebih proper SUV karena memang aslinya di luar negeri ada yang varian all wheel drive, all grip. Jadi diajak off-road pun masih capable banget gitu. Fitur-wise sih memang Yaris Cross sedikit lebih unggul karena memang secara harga Yaris Cross ditawarkan juga yang varian hybrid lebih mahal ya, yaitu di 440 juta startnya sampai 453 juta. Sedangkan Grand Vitara startnya di 362, paling tinggi di 387 gitu. Jadi ya lebih mahal sih Yaris Cross. Itu yang Yaris Cross yang kami bahas yang varian hybrid ya. Kalau yang non hybrid sih memang ada yang dari 300 jutaan. Cuma kan
Grand Vitara equivalennya yang mild hybrid itu udah start dari 362 gitu. Fiturnya sendiri, kalau si Yaris Cross memang lebih lengkap. Dia head unitnya sudah support Apple CarPlay, Android Auto, bisa ngecek imani juga gitu ya. Speedometernya sudah full digital, electric parking brake, auto hold, keren sih. Dia sudah panoramic juga, tapi memang bukan panoramic sunroof, dia nggak bisa dibuka, cuma panoramic doang. Walaupun ada sekatnya, tapi tidak bisa dibuka. Kalau Grand Vitara ini bisa dibuka. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan fitur safety yang lumayan lengkap. Dia sudah ada ADAS, dia sudah ada adaptive cruise control, TSS gitu ya, Toyota Safety Sense, udah bisa adaptive cruise control, lane keeping assist, lane following assist, blind spot monitoring, red cross traffic alert, udah lengkap banget gitu, lumayan lengkap lah ibaratnya. Dan ada ambient light, jadi lumayan lengkap. Port tailgate juga ada untuk yang varian hybrid, jadi lumayan oke. Sedangkan kalau Grand Vitara unggul, dia seperti layar head unit memang lebih besar, dan layar head unitnya head unit global. Dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto secara wired, kabel, dan wireless dari kabel. Jadi keren banget. Dan di head unit ini karena memang terintegrasi dengan mobil, dia sudah bisa melihat rata-rata kecepatan, dan widget-widgetnya itu bisa diganti ya, bisa diganti-ganti apa yang mau kalian tampilkan. Rata-rata kecepatan, rata-rata range-nya juga bisa dari head unit, dan juga bisa dari MID dari mobil ini. Memang yang masuk Indonesia belum yang varian tertinggi, jadi belum ada yang varian all wheel drive, dan juga belum speedometer yang digital. Tapi yang masuk Indonesia ini lumayan lah ya, karena mengingat harganya. Dia juga sudah unggul, ada head up display, dia ada wireless charging, pedal shift, cruise control, belum adaptive cruise control, tapi at least ada keselamatan aktifnya, yang mana kamera 360-nya ketika kita sen kiri dan sen kanan, dia bisa mengaktifkan di kecepatan berapapun, sehingga kayak ala-ala lane watch-nya Honda, ini bisa kecepatan berapapun tetap nyala ya. Jadi bisa membantu kalau misalnya ada mobil, dia bisa memberikan pandangan kalau kita sen kiri, jadi bisa kelihatan tuh. Dia ada tombolnya di sini. Nah, kelihatan tuh. Jadi bisa membantu sekali, mau di kecepatan berapapun bisa tetap menyala. Dan uniknya, meskipun memang belum ada ADAS, sebenarnya sedang dipersiapkannya Grand Vitara yang ada ADAS. Tapi di unit kami yang kami review sekarang, ini Grand Vitaranya ini di layar head unitnya ketika kami mundur dan ada mobil lewat dari samping kiri, itu dia kayak ada red cross traffic alert gitu ya. Alert doang sih, memang belum avoidance seperti di kereta atau di HRV gitu ya, bisa mundur ada alertnya, ada bisa langsung di stop gitu. Enggak, di misalnya alert aja. Jadi dia ada kayak di edge of kamera, gambar kamera itu ada kuning-kuningnya gitu. Jadi memberitahu dari mana arah mobil lewat, melaju dan mendekat, approaching dari mobil kita gitu. Jadi lumayan oke banget, ini sudah ada fitur-fitur tersebut, walaupun memang fitur safety aktifnya memang kalah telak ya kalau dibandingin sama Yaris Cross. Tapi at least kalau di sini menurut kami ini lebih keren karena panoramic sunroofnya besar banget sampai belakang, dan ini beneran panoramic sunroof. Dan bahkan nggak cuma yang dibuka yang depannya doang, belakangnya juga bisa geser ke belakang, jadi bisa memberikan kesan lapang karena di tengah sini jadi kosong bener-bener. Jadi terang banget, lega, berasa naik mobil yang memang lebih besar dibanding size mobil ini gitu. Menarik. Tapi ini dia intinya, yaitu mesin hybrid dan mild hybridnya. Yaris Cross sudah diberikan mesin 2NR VAX yang varian hybrid. Sebenarnya sejatinya itu adalah mesin Avanza dan Xenia yang diimbuhi mesin hybrid dan tidak lagi menggunakan kartu variabel. Jadi mesin bensinnya tidak pakai kartu variabel tapi Atkinson cycle. Dia kapasitas mesinnya 1500 cc, tenaga 91 PS untuk mesinnya. Jadi tinggal 91 PS dan 121 Nm. Dan untuk motor listriknya dia itu di 81 PS dan 141 Nm. Jadi sudah full hybrid. Kenapa full hybrid? Karena memang dia bisa bergantian antara motor listrik dan juga mesin bensinnya bergantian. Dan ketika kami pernah tes, kecepatan maksimum dari motor listriknya itu adalah di 50 km per jam. Karena memang secara baterai, memang dia tergolong di Toyota dia paling kecil. Dia hanya di 0,7 kWh saja. Jadi dia hanya bisa 50 km per jam. Dan namun memang problemnya di sana adalah ketika baterai dari mesin baterainya sudah habis, si mobilnya, ECU dari mobilnya langsung memberikan isyarat untuk menyalakan mesin bensinnya. Wah, di sana kasar banget sih. Kami sudah pernah membahas di review yang bukan perbandingan seperti ini. Itu memang kasar, lumayan kasar masuk ke dalam kabin dan kayak menggerung gitu ya. Ditambah lagi memang secara sasis mobil itu di NGA. Jadi ya mungkin pada paham lah ya.
seperti apa mobilnya. Getar banget, serasa mobil yang 3 silinder gitu. Jadi tapi dia memang proper hybrid, dia benar-benar hybridnya bisa membantu, bisa meningkatkan efisiensi, bergerak dengan motor listriknya. Sudah ada EV mode juga, karena tidak semua mobil punya EV mode ya. Bisa berjalan dengan motor listriknya kalau yang hybrid, tapi nggak semuanya punya EV mode. Karena kayak kadang kayak MG VS yang baru, atau kayak Almas hybrid, atau sesimpel sampai yang 800 juta CC-RV hybrid pun tidak ada EV mode gitu. Jadi tapi tetap bisa berjalan dengan EV, cuma nggak pernah bisa dedicated ada tombol EV yang berjalan dengan full listrik dengan satu tombol saja gitu. Nah sedangkan Grand Vitara sebenarnya ada yang varian hybrid di luar negeri sana, tapi saya memang yang masuk sini mild hybrid saja. Dia menggunakan mesin K15C mild hybrid dual jet engine, tenaganya 103 PS dan torsinya 138 meter gitu. Jadi nggak besar memang tenaganya, tapi motor listriknya dia hanya sebatas ISG saja, dan kami sudah cek ISG-nya itu ternyata punya tambahan daya juga, menambah kecepatan dari mobil ini, yaitu sebesar 3 kW atau 4 horsepower gitu. Jadi ISG dari motor listriknya si Suzuki ini memang tetap memiliki andil lah. Jadi memang tetap memiliki andil menggerakkan mobil, tapi memang bukan yang full bisa berjalan dengan motor listriknya saja, karena kalau kita perhatikan dari energy flow yang ada di MID dan juga bisa dilihat dari layar head unit, itu ketika dari kecepatan 0 sampai 60 km per jam kita berakselerasi atau bergerak dari stop gitu ya, memang terlihat motor listriknya itu membantu menggerakkan roda depan dari mobil ini gitu. Tapi nggak pernah benar-benar bisa yang menggerakkan pure motor listriknya, nggak bisa di sini. Jadi makanya disebutnya sebagai mild hybrid aja gitu. Kapasitas baterainya dia kalau di KWH-in di 0,12 kWh, karena 10 ampere sama 12 volt itu kan 10 ampere 12 volt katanya itu kalau dikalikan 0,12. Jadi ya memang masih 0, juga, tapi sebenarnya nggak jauh ya, cuma beda 0,6 gitu ibaratnya aja antara Yaris Cross yang full hybrid dengan Grand Vitara yang mild hybrid. Tapi seberapa ngaruh sih hybridnya? Oke, kami sudah menjajal Yaris Cross, sudah sampai jauh, bahkan kami pernah menjajal Yaris Cross lebih jauh dibandingkan dengan Grand Vitara. Kami pernah sampai Surabaya waktu itu, tim kami sudah jalan dan sudah mengetes efisiensi dari Yaris Cross ini. Yaris Cross dia memang dalam kotanya mesin hybrid itu sangat juara ya, karena memang ketika di kecepatan rendah itu sama sekali tidak mengaktifkan mesin bensinnya, yang mana ya jadi tidak memakan bensin ya, benar-benar motor listriknya saja yang bergerak, sehingga dalam kota itu irit banget. Kami bisa tembus di 27,3 km per liter. Wow, irit banget, itu luar biasa sekali. Karena memang bahkan kalau lagi macet ya dia tidak sama sekali, udah full listrik, lagi mundurin mobil, majuin mobil, sesimpel parkirin mobil pun sudah listriknya lagi yang menyala gitu ya. Tapi once memang kalau waktu mesin bensin nyala agak berisik sih, dan itu kerap terjadi di kecepatan tinggi, di kecepatan 80 sampai 100 km per jam konstan keluar kota tol dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Di situ dia mulai menunjukkan kelemahannya, dimana mesinnya karena sudah tidak lagi menggunakan variable valve timing dengan jadi sistemnya jadi Atkinson cycle. Jadi memang mesin bensinnya jadi kurang terlalu irit dan lebih teriak dibandingkan dengan mesin yang sama ketika ditaruh di Avanza gitu ya. Jadi mentok pun untuk luar kota kami hanya bisa mendapatkan 18,9 km per liter si Yaris Cross gitu. Sehingga kalau di average Yaris Cross itu hanya bisa ditembus di 23,1 km per liter. Ia masih tetap cukup irit, tapi saya memang yang dikorbankan adalah tangkinya lumayan kecil untuk ukuran mobil kelasnya, karena mobil kelasnya rata-rata 40 literan ke atas, 40 liter, 45 liter gitu ya. Dia hanya di 36 liter saja, sehingga sekali full tank si Yaris Cross, sekali full tank hanya bisa berjalan 831,6. Jadi range maksimal dari Yaris Cross itu hanya 831,6 karena tangkinya kecil, meskipun mobilnya irit banget gitu ya. Itu kombinasi, kami udah sampai Surabaya waktu itu ya. Nah, bagaimana dengan Grand Vitara? Grand Vitara dia sudah diimbuhi dengan mesin K15D, tadi kami sudah sebutkan. Dia efisiensinya untuk dalam kota memang tidak terlalu brilian. Dia memang ketika berakselerasi awal itu dia dibantu oleh motor listriknya ISG itu sebesar 4 horsepower atau 3 kW
Jadi ya lebih mudah untuk berakselerasi sehingga tidak membebani mesin terlalu berat dibandingkan dengan tanpa mild hybrid. Pasti memang lebih mudah melajunya si mild hybrid ini. Dan juga tambah lagi dalam kotanya juga sudah dilimbuhi dengan sistem idling start stop yang membebani baterainya. Jadi kalau ketika macet tidak menyalakan mesin bensin sama sekali, sudah ada sistem idling start stop yang mana menggunakan baterai sebesar 0,12 kWh itu. Dalam kota memang hampir bedanya sampai hampir 10 km per liter sama si Yaris Cross, karena memang dia motor listriknya tidak benar-benar bergerak, jadi mesin bensinnya masih tetap digunakan ketika macet-macetan, sehingga dalam kota kami hanya bisa di 17,9 km per liter si Grand Vitara. Tapi since rute luar kota mesin bensinnya itu tetap menggunakan variable valve timing dan tetap menggunakan sistem dual jet engine atau injeksi ganda dari Suzuki yang namanya dual jet ya, kalau di Hyundai namanya Smart Stream gitu ya. Nah, mobil ini jadi luar kota tetap irit karena dia mesin bensinnya tidak dicekek gitu ibaratnya, tidak dipaksa diturunkan teknologinya. Kalau di hybridnya Toyota memang mesin bensinnya diturunkan jadi pakai Atkinson cycle, bukan variable valve timing lagi. Sedangkan di Suzuki 1500 cc nya itu tetap menggunakan variable valve timing, sehingga luar kotanya dia masih tetap sangat efisien sekali. Ditambah lagi mobil ini settingannya di Grand Vitara khususnya, kalau yang K15B itu masih atas masih ngisi gitu tarikannya. Sedangkan K15C tarikannya tuh cuma ngisi sampai 60 km per jam doang. Sisanya 60 sampai 100 km per jam itu ibaratnya kayak udah ngempos banget. Memang tarikannya kayak dipaksa untuk tarikan bawah terus. Mungkin untuk atas rute luar kotanya biar irit. Dan rute luar kotanya memang jadi sangat irit sekali. Pengetesan kami kecepatan rata-rata 100 km per jam tembus di 22,3 km per liter. Jadi lebih irit sebanyak 4 km per liter dibandingkan si Yaris Cross. Rata-rata efisiensi bahan bakar dari si Grand Vitara adalah di 20,1 km per liter. Hanya beda 3 km per liter saja dibandingkan dengan si Yaris Cross gitu. Jadi ya nggak jauh-jauh banget. Tapi kalau kalian misalnya lagi musim mudik seperti ini, lebih enak pakai yang mild hybrid, karena untuk keluar kota, menurut pengujian kami, ini kami nguji dua-duanya ya, bukan karena apapun membela satu sama lain. Kami juga membela Yaris Cross karena dalam kotanya superior sekali. Tapi kalau untuk keluar kota memang harus diakui si Grand Vitara lebih superior untuk keluar kota. Jadi bisa lebih irit lagi, lebih enak untuk cruising karena karakternya juga lebih enak untuk cruising. Dan dengan average fuel consumption-nya 20,1 km per liter dan kapasitas tangkinya yang lebih besar hampir 10 liter, yaitu tepatnya di 45 liter. Mobil ini jadi punya range lebih jauh sekali pengisian. Sekali pengisian dari mobil ini, Grand Vitara bisa berjalan full tank sampai 904,5 km per sampai 904,5 km. Jadi hampir 1000 kilo. Jadi lebih jauh, jadi less repot dibandingkan dengan Yaris Cross yang mana baru sampai ibaratnya Surabaya lewat dikit, belum sampai Malang. Itu udah ngisi lagi kalau dari Jakarta. Gitu. Sedangkan kalau Grand Vitara ngisinya bahkan kalau udah 900 sih udah sampai Malang gitu ya. Baru kalian bensinnya habis dan harus isi lagi. Gitu. Jadi oke banget Grand Vitara untuk dipakai keluar kota. Jadi kalau ngomongin soal efisiensinya, balik lagi ke preferensi Vitis. Kalau kalian memang tinggalnya ke daerah macet-macetan, tinggal daerah agak langsung keluar rumah tuh langsung macet gitu ya, bukan yang keluar rumah langsung macet, bener-bener nggak ada dikasih waktu bentar untuk loading gitu ya, Yaris Cross lebih cocok untuk para Vitis. Tapi memang kalau misalnya Grand Vitara itu kalian yang bakal sering pakai mobilnya untuk keluar kota, bakal sering pakai mobilnya jauh-jauh, atau misalnya kerja di Jakarta tapi tinggal di daerah BSD, Bintaro yang masih harus lewat tol dikit, atau Karawaci lewat tolnya lebih banyak lagi, atau Tangerang sana, atau Bekasi, atau Depok gitu ya, harus lewat tol dulu terus baru kena macetnya di Jakarta. Jadi kombinasinya dapat gitu ya. Grand Vitara adalah pilihan yang lebih baik gitu. Nah, namun kalau ngomongin soal performa, harus mengakui secara mutlak si Yaris Cross lebih unggul. Yaris Cross memang
karena mesin hybridnya itu juga punya horsepower yang besar juga ibaratnya ya, karena motor listriknya juga besar juga tenaganya, sehingga bisa membantu akselerasi dari mobil itu. Yaris Cross kami pernah tes di kondisi agak basah aja bisa tembus di 11,43 detik 0-100. Kalau nggak basah bisa tembus di 11,1 detik. Jadi tergolong yang tercepat di kelasnya. Dan sedangkan Grand Vitara kalau nggak pakai pedal shift itu bisa tembus di 14 detik, sedangkan kalau pakai pedal shift kami pernah tes itu di 13,8 detik. Tergolong bukan yang tercepat di kelasnya, jadi gapnya sampai 2 detik sendiri. Karena memang lagi-lagi kami bilang sebenarnya di awal dia kenceng nih Grand Vitara, tapi di atas 60 km per jam mesinnya seperti dicekek supaya bisa menghasilkan efisiensi yang sangat luar biasa gitu. Overall secara cost, harga berbanding dengan pajak dan juga efisiensinya, menurut kami mild hybrid unggul dalam soal itu. Ditambah lagi nama menggunakan brand Suzuki di Indonesia, itu Suzuki kerap memberikan diskon dan potongan yang sangat luar biasa terhadap kendaraan-kendaraannya, sehingga membuat value mobil ini jadi makin naik lagi. Oke, tapi kami nggak mau asal klaim aja. Memang klaim diskonnya itu berapa sih segala macam. Ada baiknya kita ngobrol langsung sama teman gua yang kebetulan dealernya deket sini nih, Suzuki Cipulir. Langsung aja kita ke sana. Oke, sama Mas Bintang. Baik. Oke. Oh, tidak. Ya, tidak perlu dibahas mild hybrid. Itu lebih worth it. Tapi apakah promo dari Mas Bintang ini bisa lebih lagi? Itu dia. Gitu. Harga berapa? 387.400. Sendiri ada diskon. Pasti ada dong. Ada lagi mau pinjam apa diskoner 12 L. Meja aja deh. Oh, sekarang udah nggak boleh. Kan diskonnya gede banget. Masih gede banget tuh. Masih kuat. Oke, biar kita tebaknya lewat angsurannya aja gitu. Yes, mau bahas. Nah, kalau angsuran dong. Bahkan itu bapak ikut sebut bayar PP cuma tuh guys. Angsurannya juga pemakan sama lengkap. So, ibu kayak oke. Yang 50 ada. Masih ada. Kalau untuk yang bapak ibu mau beli cash lengkap, bayar tahun depannya wajib itu bisa. Itu di awal bapak itu cukup bayar BP kalau 73.700, terus sisa bayar tahun selanjutnya nanti 193 juta. Yang terpersonal ya, kebat 3 bahat ini. Kan OTR 387 ya? Iya, itu cuma 26 360 ya. Nah, selain itu kalau misalnya tadi kan angsurannya pertama 6 ya. 6 tahun. Nah, ini aku bikin angsuran kan 7 juta. Buat berapa 5 tahun? Oh, the nah, CV-nya itu apa? Itu dibayar 50 juta ke sana. CV juga ya. Cuma ini supaya ini worth it. Dan ada pendek, angsuran tidak. Sesal. Bener. Nah, tapi masalahnya gini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau dapat unit, ini kan hybrid ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau dapat unit hybrid juga, dengan kapasitas baterai hybrid yang sudah di-upgrade dari 6 ke 10, ini lumayan gede loh. Signifikan banget. Nah, itu kita bisa ke R3. Oh, R3 Plus ya? Yes, benar. Oh, baru launching tuh dia kemarin. Bahkan nggak cuma Neko. Di R3 GX kita juga bisa. Oh iya, GX juga dapat. Baterainya di-upgrade. Menarik. Dan secara space R3 lebih gede ya? Bener banget. Itu lebih cocok banget buat lebaran tuh. Betul. Itu berapa mas harganya? Nah, itu OTR-nya di 275 atau 100. 275 600. Ya. Mulai pakai dis paling tinggi 301 ya? Iya, 301 itu dapat plus terus langsung. Yes, baru udah bisa nih pengen banget ya. Just walaupun sekarang gitu lah. Siapa pakai diskon seperti biasa, nggak boleh tahu sendiri. Nggak boleh. Ya pokoknya follow deh. Nah, sekarang Muslim lebih penjaga. Nah, padahal kita jarang viral Muslim kan. Gara-gara kemarin foto-fotonya paling viral ya. Karena katanya diskonnya paling gede. Jadi baik Bapak Ibu, ya aja kalau makan diskon. Ya, sensor bagaimana bikin terus tadi telepon ini. Dan banyak komplain pun di harganya nggak sesuai dengan ya baru pokoknya saya jamin Bapak Ibu ada komplain bukan dari konsumer ya. Justru ya itu dan ini aku ambil contoh R3 GX manual. Angsurannya 4,8, BP-nya sedang cuma bayar 24 juta aja. 20 juta selama 5 tahun. 5 tahun ya, angsuran apa? Ini masih WP masalahnya. Ini WP kembalian. Wah iya. Kalian dapat THR sekarang jadi DP buat tempat benar. Ya jika ada buat konsol. Benar banget. Nah, itu nih menarik nih. Untuk di awal Bapak Ibu cukup bayar di awal ya 119 juta aja, 150 juta. Terus bayar selanjutnya 129 juta 300. Kalau 6 tahun enggak. Lepas ada. Ini dia 6 tahun. DP-nya terus pakai DP dah.
No, khusus, tapi ingat khusus selama lebaran tanggal 11 ya, 11 ya. Pokoknya maksimum tanggal 12, Bapak Ibu lihat tidak tambah dik. So guys, bentar pasti sampai itu ya cepet biar pulang basah nih. Sudah dibawa mobilnya, pengen juga aktivasi. Dia masih mau balik mobilnya. Tayang tanggal 6 berarti masih ada sekitar 4 hari lagi ya. 5,7 selama 5,7 tahun. Langsung 4 hari lagi, langsung masukin data. Daripada telat-telat memoredik. Jamin selama itu rumah milik sendiri, datanya bagus, 1 hari untuk. Oke, nah Mas, tapi misalnya nih, ini kan tadi hybrid kan ya, visual. Ini ada sedang, ada wawas tinggi, wawas tinggi. Kan masih ada ya, ibaratnya, tapi dengan hybrid, tapi irit banget. Kayak mobil, 50 itu besar Jakarta Bandung. Emang towing. Espresso. Pokoknya sampai kejaran tuh kalau ada espresso ada irit ya. Menurutku makan espresso lebih worth it dibandingkan beli mobil listrik yang harganya 180 juta. Kan keras sekali full tanknya si espresso itu pasti murah banget. Dan itu udah bisa jalan kamar opsi wall. Kayaknya enak deh tuh bahas di soal boleh. Tapi kita sekarang bahas promonya dulu deh. Nah, ini harganya dulu Mas. Harga hotelnya 178.300. 178.300. Diskonnya watak pokoknya. Dulu apa tuh spot? Tidak. Pokoknya tahu. Nggak tahu. Hubungin sendiri deh. Hanya sendiri nggak tahu. Cuman ada beberapa pihak ya. Tapi saya tahu pihaknya bukan konsumen tuh. Ya. Karena kalau konsumen puas, kamu tahu. Benar. Karena kalau pihak yang lain itu adalah pihak yang sebenarnya nggak bisa segera Mas minta. Benar. Benar banget. Di bawah UMR 3,5 aja. Bus. NRM 4 pun. Sudah usah pakai DP. Usah pakai DP. Usah pakai DP. Bisa. Ini terbatas. Jadi Bapak Ibu sebelum lebaran pokoknya atas depan tanggal 12. Tanggal 13 itu udah masuk nih. Ini balik gue nah kesempatan libur, kesempatan ramai ibu sambil silaturahmi, cek di siapa tahu lagi silaturahmi ke keluarga, uploadin dengan keluarga sampai 3.500.000. Nah langsung buat cicilan pertama. Bener ingatnya, fokus DP soal. Nah saat itu orang yang pikir nih, Bapak Ibu budget sampai apa nih? Pokoknya di awal Bapak 10 juta, 62 juta tahun lebaran 2025, 89 flat matin. 140 ya. Nah, kita di 178. Sebenarnya, tebal sendiri. Tapi itu belum termasuk biaya asuransi. Ini jauh turut, 3,4. Dan ATP, itu satu bos. Asuransi 3,4. Selama ini juga worried banget sih. Jadi kalau kalian nggak mau ribet di awal, ya ini biar tahu. Yes, jadi nggak mau ribet di tengah akhir. Atau kalau kalian benar-benar dapat uang THR selalu kan dia ini tiap tahun. Nah, biar pasti ambil yang 50 dan karena ketemu lebaran ini ya, setahun tidur nyenyak teman. Berapa kali ganteng duit. Biasanya ini penjual usaha bisnis travel ini saya jual baju. Tiap lebaran kaya raya, ya kan? Benar-benar gitu. Oke, ini bisa aja. Menarik banget sih berarti. Tadi aku sempat bahas mengenai hybrid itu lebih masuk apa dibanding hybrid secara cost, secara macam-macamnya. Dan apa lagi ada lihat, ada plus, ada pindah lagi expression tanpa materi itu tidak pilih. Nah, jadi menarik lagi offset. Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video, subscribe channel YouTube City Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami juga ke Instagram kami @city330 show dan TikTok kami di @city Indonesia. Instagram Mas Winton ngomong sekitar kata PHP. Memang tak ada. Memang terhebat. Bukan THR kalau enggak. Udah mau apa? Oke, thank you banget yang follow. Sampai ketemu lagi ya, City Lagi.